Asoka mengatakan ini adalah karam bumi dari Chandragupta Maurya, guru yang ke bumi, yang dikenal karena keadilan. Mengapa orang yang tidak bersalah dan miskin disiksa di sini? Katakan padaku mengapa rakyat kita disiksa di sini. Saya akan memberitahu Anda. Ada seseorang di Gona yang masih mengikuti tradisi perbudakan, yang melawan perintah Anda. Tentara mengambil orang di sana dan menjadikan mereka budak. Bindusara ingin tahu siapa itu. Tapi Asoka menyarankan dia untuk tidak bertanya anaknya yang penjahat. Asoka, Anda harus bertanya pada anak tercinta Anda, yang mengatur semua itu. Jika Susima tahu Nirankus, maka dia pasti tahu Gona. Susima berpikir tentang kata-kata tantrik. Aku tidak tahu apa-apa tentang Gona. Asoka mengatakan, aku memang mengharapkan jawaban ini darimu. Sifat seseorang tidak pernah berubah, jadi aku membawa para prajurit di sini. Sayangnya, Nirankus dan orang kepercayaannya berhasil melarikan diri. Nirankus memiliki hubungan yang dekat dengan Susima sebelumnya. Susima setuju kalau ia mengenal Nirankus. Aku tidak tahu apa-apa tentang Gona. Bukan aku tapi Mahamatya yang terus berhubungan dengan Gonda. Mahamatya bilang aku tidak tahu apa-apa tapi aku akan menyelidiki. Saya dapat memerintahkan Nirankus datang ke sini di pengadilan jika Anda inginkan. Asoka tertawa. Mereka yang mencoba untuk menutupi kebenaran akan mencoba untuk mengungkap itu. Titik. Apa gunanya investigasi tersebut? Acarya Radagu menimpali Asoka. Saya pikir Anda harus mengambil alihnya. Bindusara setuju. Dia memerintahkan untuk membawa Nirankus ke sini secepatnya. Bawa tentara ini ke penjara. Bindusara menyebut Asoka anak dan memintanya untuk mendekat. Fit memeluk kakaknya. Aku sangat senang kamu kembali bersama kami sekarang. Aku tidak suka kehadiranmu. Asoka membalas aku juga. Dia melihat ibunya. Dharma melakukan arti untuk menyambutnya. Dia menyentuh kakinya. Dia berdoa agar Tuhan selalu memberkati dia. Sehingga dia selalu berjalan di jalan Dharma dan kebenaran. Dharma memberi isyarat agar Asoka juga menyentuh kaki ayahnya. Asoka maju. Bindusara membuka lengannya untuk dia tapi mendapatkan kekecewaan. Dia melihat Asoka. Dharma tegang untuk melihat reaksinya, sementara musuh Asoka sangat senang. Bindusara mengatakan dia adalah anakku. Kita akan melihat arogansi siapa yang akan menang di sini. Dharma berdoa untuk mengirim seseorang dalam kehidupan Asoka yang bisa menenangkannya. Kaurvaki mengatakan pada Devi kalau dia tidak boleh egois. Bella adalah temanku. Dia mati untukku. Aku melihat ayahku melakukan ritual terakhir Bella dan mengira itu aku. Haruskah aku pergi demi kebahagiaanku sendiri? Devi mengatakan bukankah itu keegoisan kalau hanya memikirkan keluargamu saja? Melainkan mimpi kesatuan India? Anda percaya Asoka bisa melakukannya? Kaurvaki setuju. Hanya Asoka di seluruh dunia yang bisa mewujudkannya. Aku melihat dia di masa kecil membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Devi mengatakan, akan hal itu bisa terjadi tanpa Anda? Bagaimana jika Anda tidak mengingatkannya tentang tanggung jawab? Dan membuat dia memahami perbedaan antara benar dan salah? Kaurvaki tahu ia sangat mudah menjadi agresif. Dia seperti itu sejak kecil. Dia menjadi emosional dan marah dengan sangat mudah. Dia membutuhkan seseorang dalam hidupnya yang dapat membantunya keluar dan menjadi positif. Devi mengatakan, hanya Anda yang bisa melakukan itu. Saya telah melihat Chanda berkali-kali berjuang untuk orang lain, tapi itu hari ini berbeda. Dia adalah Pangeran Asoka yang sama sekali tidak terlihat marah atau agresif. Saya melihatnya dengan jelas. Dia tidak lengkap tanpa Anda. Anda harus bersamanya untuk membantunya. Kaurvaki bahkan mengatakan dia tidak mengenali saya. Devi mengatakan bahwa ia akan segera mengenali Anda. Kaurvaki bertanya padanya bagaimana dia tahu banyak tentang Asoka. Devi menjawab bahwa dia mengenal Chanda. Aku bisa melihat Pangeran Asoka di Chanda hari ini. Jangan biarkan dia berubah menjadi Chanda lagi. Kaurvaki mengkhawatirkan ayah Devi. Tapi Devi bilang saya bisa tinggal jauh dari ayah saya untuk impian mempersatukan India. Mereka saling berpelukan. Mungkin Tuhan membuat saya bertemu dengan Anda sehingga saya bisa menyatukan Anda berdua. Asoka dan Kaurvaki akan bertemu sekarang. Kaurvaki tersenyum. Asoka adalah di dalam tanah.
Dia melihat gelang kaki Kaurvaki dan memikirkan dirinya. Dia menarik Siamak keluar untuk merasakan kehadirannya. Dia memeluk Siamak dengan paksa sehingga mengejutkan Siamak. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin tahu sesuatu darimu. Kamu harus bisa bagaimana menghitung mundur. Lakukanlah itu. Aku akan mengakhiri musuhku sesuai daftar satu persatu. Aku tidak tahu siapa akan menjadi yang pertama. Siamak tidak bisa berkata-kata di depannya. Dia pergi. Asoka terus berjalan. Ia melihat Susima berdiri di jalan. Susima berjalan ke Asoka. Selamat datang di Patliputra, tapi tidak terlalu lama. Tidak hanya di istana ini tapi di tanah, malam ini akan menjadi malam terakhirmu. Aku akan menyelesaikan tugas yang belum lengkap saat ini. Asoka bilang, aku juga meyakinkanmu, kamu akan mati dengan tanganku. Ini akan menjadi malam terakhirmu. Aku juga akan menyelesaikan tugas yang aku tinggalkan 10 tahun yang lalu. Mereka berpisah. Nayak memberitahu Acarya Radagup bahwa penantian mereka akhirnya berakhir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Acarya Radagup berkata, Dewa Vishnu mengambil Kalki Avatar untuk membawa Satyug kembali setelah mengakhiri Kalyug. Asoka juga akan melakukan apa saja untuk mengakhiri penyebab kematian Acarya. Dia akan membersihkan tanah untuk membangun mimpi. Rencana sudah diatur. Hal ini akan dilakukan malam ini. Nayak bertanya kepadanya apa yang akan terjadi malam ini. Acarya Radagup menjawab bahwa mimpi Subaram untuk kesatuan India akan terjadi malam ini. Susima merasa khawatir memikirkan kata-kata Tantrik dan Asoka tentang Gonna. Tidak, saya telah mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan kekuatan ini. Hal ini tidak boleh sia-sia. Pengorbananku tidak boleh jadi percuma. Aku akan mencapai apa yang telah aku perjuangkan dengan begitu keras. Aku akan mewujudkannya malam ini. Asoka mengenakan pakaian kerajaan. Dia melihat pedang Chandragupta Maurya dengan emosional karena ini yang masih ada di kamarnya. Ia berpikir saat Helena mengatakan kepadanya nama-nama pembunuh Acarya Chanakya, dan bagaimana ibunya diusir dari Patliputra. Setiap kali aku mengambil pedang ini, aku mengerti tanggung jawabku berat. Aku juga merasakan berkat dari para leluhurku dan guru setiap kali aku mengangkatnya. Dia ambil pedang. Susima akan dihukum karena perbuatannya malam ini. Ini adalah cara termudah untuk membebaskan Magadha dari semua orang-orang jahat. Asoka dan Susima berada di suatu tempat. Susima mengatakan kalau ia tidak bisa menunggu. Hanya dua bersaudara bisa berpikir sama. Asoka menjawab bahwa hanya satu dari mereka akan hidup malam ini. Mereka terlibat dalam pertarungan pedang.